Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Hadianti Fasli, NPM 226, kelas A718, semester 5 di Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, dalam video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi kelas 4, tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, lalu pembelajaran ke-5. Sebelum lanjut ke materi, kompetensi dasar apa aja sih yang ada di pembelajaran 5 ini? Yang pertama yaitu mata pelajaran matematika. Kompetensi dasarnya 3.3, menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. 4.3, menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Yang kedua yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kompetensi dasarnya 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang terakhir yaitu mata pelajaran SPDP, kompetensi dasarnya 3.4, memahami karya seni rupa, teknik tempel, membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. 4.4, membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Lanjut ke materi ya. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Perhatikan gambar-gambar berikut ya, lalu sebutkan apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan tersebut. Yang pertama, ayam. Yang kedua, bebek. Yang ketiga, kucing. Yang keempat, ikan. Lalu tuliskan dalam buku tulis ya. Ayo diskusikan dengan orang tuamu atau teman sebangkumu. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung pada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan yang mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Lalu diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri khusus ayam, bebek, kucing, dan ikan. Kaitkan ciri-ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat hidupnya. Nah, kita lanjutkan ya. Ayo cari tahu lebih lanjut karakteristik tempat hidup hewan dan ciri khasnya. Apakah ada yang tahu ini hewan apa? Nah, ini cicak ya. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Nah, ada ciri khusus cicak. Yang pertama, cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Yang kedua, cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Yang ketiga, cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Yang keempat, cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Mari kita lanjutkan ya. Adakah yang tahu hewan apa ini? Yang biasanya kalau malam hari mereka beraktivitas, tetapi kalau siang hari mereka tidur. Nah, ini kelelawar ya teman-teman. Kelelawar biasanya hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi yang tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka loh, menerima bunyi pantulan. Kelelawar juga bisa mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan cara bunyi pantulan benda tersebut.
Kelelawar adalah hewan noktural karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Hewan terakhir, adakah yang tahu hewan apa ini? Nah, ini bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Dan ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk berkarya seni, seperti karya seni mozaik. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo kita cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu, misalkan iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Hewan apa aja yang cocok hidup di wilayah tersebut? Kelompokkan hewan tersebut berdasarkan karakteristik tempat hidupnya. Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber, misalkan buku di perpustakaan, di internet, atau dari narasumber. Tuliskan hasil temuanmu di buku tulis ya. Nah, setelah membaca penjelasan dari berbagai macam karakteristik hewan dan tempat hidupnya, buatlah mozaik mengenai hewan-hewan tersebut. Buatlah dengan orang tuamu atau teman sebangkumu. Ayo berlatih. Amati gambar dan soal cerita berikut. Siti dan ibunya berbelanja di pasar. Mereka membeli ikan, udang, dan daging ayam dengan berat masing-masing seperti terlihat pada gambar. Yang A itu ikan, yang B udang, yang C daging. Apakah kamu bisa menaksir berat seluruh belanja Siti dan ibunya? Sebelum kamu menjawab, perhatikan cara melakukan penaksiran desimal berikut. Dalam melakukan penaksiran desimal, kamu perlu memperhatikan desimal acuan. Desimal acuan yaitu 0, 0,25, 0,75, dan 1. Angka-angka desimal tersebut dapat dijadikan acuan untuk melakukan penaksiran, penjumlahan, dan pengurangan. Urutannya ya, berikut adalah desimal acuan pada garis bilangan. Silahkan dilihat ya dan dipelajari. Contoh, taksirlah hasil penjumlahan 0,22 ditambah 0,80. Langkah pertama, perhatikan lokasi 0,22 pada garis bilangan. 0,22 terletak antara 0 dan 0,25. Bilangan 0,22 lebih dekat kepada 0,25. Maka 0,22 dibulatkan ke 0,25. Langkah kedua, perhatikan lokasi 0,80 pada garis bilangan. 0,80 terletak antara 0,75 dan 1. Bilangan 0,80 lebih dekat kepada 0,75. Maka 0,80 dibulatkan ke 0,75. Langkah ketiga sekaligus langkah terakhir, setelah dilakukan pembulatan pada desimal acuan terdekat, jumlahkanlah 0,25 ditambah 0,75 sama dengan 1. Jadi, taksiran untuk 0,22 dan 0,80 adalah 0,25 ditambah 0,75 sama dengan 1. Nah, sekarang ayo berlatih mengerjakan soal. Yang pertama, taksirlah berat ikan dan udang jika digabungkan. Yang kedua, taksirlah berat ikan dan ayam jika digabungkan. Yang ketiga, taksirlah berat ikan, udang, dan ayam jika digabungkan. Yang keempat, taksirlah selisih berat ikan dan udang. Yang terakhir,
Taksirlah selisih berat ikan dan ayam. Ditulis di buku tulis masing-masing ya. Ayo berlatih mengerjakan soal lagi. Taksirlah penjumlahan dan pengurangan desimal berikut. Yang pertama, 2,8 ditambah 1,2. Yang kedua, 0,5 ditambah 3,2. Yang ketiga, 1,4 ditambah 1,9. Yang keempat, 5,4 ditambah 3,1. Yang terakhir, 4,4 ditambah 1,7. Tuliskan jawabanmu di kertas atau buku tulis masing-masing. Nah, akhirnya sudah selesai video pembelajaran kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi.